selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya ya? Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Daniel, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Nah, dalam hidup ini selalu penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar merespon tantangan dengan benar. Nah, bangsa Yehuda dibuang ke tanah Babel, tanah atau negeri yang tidak taat kepada Tuhan. Negeri yang menyembah berhala. Nebukadnezar tahu bahwa banyak orang Israel yang berpotensi. Ia ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan ambisinya, untuk kepentingan kelompoknya. Nah, raja tentu tidak ingin nasionalisme Israel tetap melekat pada diri mereka. Karena itu, pemikirannya akan membahayakan Babel. Nah, berbagai macam cara yang Babel lakukan, yaitu mendidik mereka agar memiliki pola pikir Kasdim. Hal pertama yang dilakukan Babel yaitu menanamkan budaya dan nilai-nilai Kasdim, yang diantaranya mengajarkan bahasa dan tulisan Kasdim. Kemudian Babel mengubah identitas mereka. Nah, nama-nama Yahudi mereka diganti dengan nama-nama Kasdim. Dan hal yang terakhir adalah mengubah gaya hidup mereka, mengubah gaya hidup para tawanan. Mereka akan diberi santapan dan minuman raja. Di antara mereka itu adalah Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Daniel dan ketiga temannya ini menyetujui ketika nama mereka diganti dengan nama-nama Kasdim. Mereka juga tidak menolak pendidikan yang diberikan kepada mereka. Namun ada satu hal yang mereka dengan jelas menolak, yaitu ketika mereka harus mengubah gaya hidup mereka. Nah, mereka tahu bahwa santapan yang akan diberikan kepada mereka adalah santapan yang terlebih dahulu sudah dipersembahkan kepada berhala, kepada allah-allah lain. Dengan jelas bahwa itu semua adalah bertentangan dengan iman mereka. Nah, itu semua, yaitu Daniel dan teman-temannya tidak mau berkompromi dengan dosa. Nah, sedikit pun mereka tidak mau
yaitu sesuatu yang membuat ia melanggar perintah Tuhan. Mereka berpegang teguh akan iman mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita diperhadapkan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, tentunya kita harus berani bersikap. Kita harus berani bersikap dengan tegas. Mana yang sesuai dengan perintah Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melakukan setiap perintah Tuhan. Walaupun tantangan itu sangat berat, tetapi kita tidak boleh sedikit pun untuk berkompromi dengan dosa. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita hari ini diingatkan melalui renungan pagi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk tidak lagi berkompromi dengan dosa. Nah, adik-adik, kita mau ya belajar untuk melakukan akan setiap perintah firman Tuhan. Nah, di sini di ayat 17, kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Nah, adik-adik, di sini kita bersyukur ya, kita memiliki Allah yang sangat begitu baik kepada kita. Allah yang selalu memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita mau berbalik kepada Tuhan, mengakui akan setiap kesalahan kita memohon ampun kepada Tuhan, kita harus mau dengar-dengaran di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar untuk selalu mendengarkan akan setiap perintah-perintah Tuhan. Adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh diingatkan Tuhan melalui renungan pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk kami berani bersikap apapun yang kami hadapi. Kami berani bersikap untuk tetap setia memegang perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau lagi berkompromi dengan dosa. Kami mau hidup taat di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia, selalu berpegang teguh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus